Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Selamat pagi, hey people semua. Selamat pagi ya bener ya. Selamat subuh. Ada selamat subuh nggak ya? Selamat pagi. Dan selamat pagi juga ada Bu Enda ya. Saya manggilnya suka Teh Endah sih ya. Nah tapi karena di sini banyak anak-anak muda, mari kita panggil Bu Endah aja. Hari ini kita hari terakhir parade webinar di bulan Ramadan ya, Ramadan bulan kesehatan mental bersama Hey Academy, juga para pembicara dari Fakultas Psikologi Unjani dari hari pertama puasa, dari hari pertama saum sampai kemudian hari ini alhamdulillah udah mau seminggu ya kita berpuasa. Berarti lebaran sebentar lagi, tapi mudah-mudahan kita nikmati ya tiap hari-hari di bulan Ramadannya, karena berat ya nunggu 1 tahun lagi ya. Kebayang nggak nunggu orang setengah jam aja kesel ya, nunggu orang sejam aja. Apalagi nunggu setahun, nunggu Ramadan lagi, sampai lupa nanti ya rasanya gimana. Apalagi sekarang mah udah normal teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman yang di kota-kota lain apakah kondisinya normal, tapi kalau Bandung macetnya luar biasa ya. Apalagi nanti tempatnya Bu Endah ini rumahnya di daerah Lembang ya. Biasanya weekend itu luar biasa. Coba teman-teman yang di kota-kota lain seperti apa? Share dong di kolom chat ya. Misalkan yang dari kemarin itu dari Banjarmasin. Gimana nih Banjarmasin seperti apa sekarang situasinya? Kalau di daerah sini, di daerah rumah saya tuh orang-orang udah nggak pakai masker lagi ya. Udah bebas aja gitu. Kayaknya tuh udah pandemi itu seperti seolah-olah yang sudah berakhir gitu. Nah, coba teman-teman share dong di kolom chat kota-kotanya masing-masing seperti apa. Misalkan yang di Karawang, Cikarang, Salatiga juga aman ya. Kalau sore, iya, Salatiga juga ternyata penuh ya. Salatiga itu dekat Semarang ya, Semarang ke Jogja kan ke arah situ. Iya, di Bandung banyak yang udah nggak pakai masker, benar. Pilih-pilih masjid. Banjarnegara, Jawa Tengah cerah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Anjar yang sudah hadir ya, yang sering hadir nih Mas Anjar. Thank you. Nah, sudah jam 5.30 nih. Saya mau perkenalkan dulu Bu Endah ya. Bu Endah ini sosok yang luar biasa ya. Jadi kalau materi bahasan kali ini adalah bahas soal bagaimana menjadi seseorang muslim atau muslimah yang produktif, itu memang sudah beliau praktekkan sendiri ya. Ini mah udah juara lah, teladan banget ya. Beliau itu merupakan dosen teladan dan juga dosen berprestasi di Fakultas Psikologi Unjani ya. Juga pengurus dari pengurus pusat Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, asesor yang aktif ya. Juga sedang S3 sekarang di Universitas Pajajaran. Jadi luar biasa lah. Kalau ngomongin soal produktivitas mah mantap ya. Beliau juga mantan wakil dekan ya. Barangkali beberapa tahun lagi jadi dekannya. Ini seru lah ngobrol-ngobrol sama beliau nih. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyerap dan memoroti beliau dari segi ilmu. Kita porotin aja. Kira-kira ada apa aja. Nah, buat teman-teman yang mau nanya atau sharing ya, nanti dipersilakan di kolom chat ya, atau boleh nanti ketika dipersilakan untuk raise hand dan open mic, boleh untuk open mic. Baik, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dalam bentuk reaction. Ya, ada Bu Endah. Silahkan Bu Endah untuk share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zek. Waalaikumsalam. Aduh, pagi-pagi dibuka dengan pujian ini. Jadi pagi-pagi langsung terbang. Oke, ya, alhamdulillah, terima kasih ya Kang Zen ya. Saya dikasih kesempatan nih gitu ya untuk sharing-sharing aja kali ya, sharing-sharing pengalaman lah gitu ya ke teman-teman semua, teman-teman Hey Academy gitu ya, terkait dengan
tema hari ini ya. Temanya kemarin saya bingung ya mau tema apa ya gitu ya, karena teman-teman saya yang kemarin udah ngasih materi tuh temanya bagus-bagus semua gitu ya. Bagus Saya udah benar. iya gitu. Pas saya hari terakhir apa ya ini ya temanya ya. Terus Kang Zen ngasih ide gimana kalau produktivitas. Oke, keren juga nih gitu ya. Kayaknya ini mungkin sesuatu yang menarik ya buat kita semua ya. Apalagi Hey Academy itu saya perhatiin isinya kan lebih yang muda-muda ya, generasi milenial, generasi Z lah kayak gitu ya. Oke, tapi saya jangan dipanggil Bu Endah lah, Kang Zen ya, malu. Ya Teh Endah aja berarti ya. Kelihatan Mantap. angkatnya. Ya panggil aja lah Teh Endah aja. Toh teman-teman di kampus juga panggil saya Teh Endah, ataupun di rumah aja saya tetangga-tetangga aja manggilnya Teteh juga gitu ya. Oh. Ya jadi ya nggak apa-apa. Saya sih seneng aja dipanggil Teh Endah. Jadi kelihatan ya identitasnya dari mana ya. Iya. Oke, saya boleh mulai aja langsung Kang Zen atau gimana? Siap. Boleh langsung aja. Oke, sip. Oke, izin share screen ya sebentar. Oke, ya tema hari ini tentang Ramadan produktif lah gitu ya. Sebenarnya sih ini tema yang umum banget ya. Mungkin teman-teman semua juga udah sering baca atau sering lihat lah di media sosial atau di Google gimana sih caranya biar kita tetap produktif gitu ya selama Ramadan gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang paling susah tuh bukan bacanya ya Kang Zen ya, tapi melaksanakannya kan ya. Nah itu dia prakteknya yang susah mah. Prakteknya ya. Jadi saya juga kalau teori ya segala macam pasti udah inilah ya banyak lah ya. Oke, mungkin nanti kita sharing-sharing aja lah pengalaman saya gimana sih melawan rasa malas dan susah gitu ya untuk memulai aktivitas ya. Oke, tadi Kang Zen udah cerita saya rumahnya di Lembang, betul ya. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unjani, rumah di Lembang. Jadi kalau Kang Zen atau teman-teman Hey Academy main-main ke Lembang, kebetulan rumah tuh dekat Masjid Agung Lembang ya, alun-alun Lembang. Jadi kalau hari Selasa siang tuh biasanya saya rebutan online sama ibu-ibu pengajian gitu ya, karena suaranya balapan. Ya ini tuh mengingatkan bahwa waktu tuh nggak bisa balik lagi gitu. Jadi saya selalu mikir ini kesempatan saya harus berbuat sesuatu nih gitu ya. Saya harus melakukan secepatnya karena saya nggak tahu apakah besok saya masih ada umur atau besok mungkin ya ternyata ada aktivitas lain gitu. Jadi memang harus segera hari inilah dikerjakan. 1 menit kan 60 detik, nggak pernah nambah ya jadi 100 detik gitu ya. 1 jam nggak pernah nambah juga ya. Apalagi mungkin Kang Zen juga ngerasain atau teman-teman di sini juga ngerasain ya kalau lagi banyak tugas tuh kayaknya wah udah jam 10 lagi, wah udah jam 2 lagi gitu ya. Karena cepet gitu ya. Itu yang saya tuh selalu ngajak ya anak-anak saya atau saudara-saudara saya atau teman-teman saya lah, yuk kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Bahwa nggak harus kita pengen menghasilkan sesuatu yang wah dulu gitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini gitu ya. Nah mungkin itu yang pada intinya ya yang ingin kita bahas hari ini ya. Terus saya coba, karena saya malu ya kalau di Hey Academy kan harus ada sesuatu yang dikaitkan dengan Islami gitu ya Kang Zen ya. Karena Ramadan aja Teh. Jadi aduh ini apa ya hadisnya. Ya tapi sebenarnya banyak ya ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa yuk gitu ya, bahwa kita nih sebagai usia muda, apalagi yang usia kita tuh kalau misalnya usia mulai dari 20 tahun tuh kan dibilangnya adalah usia produktif gitu ya. Kalau misalnya dari negara aja dibilang warga negara yang produktif itu dimulai dari umur 20 tahun. Kalau udah sampai 60 tahun udah dibilang nggak produktif ya, karena kan kebanyakan udah mulai masa pensiun ataupun secara kesehatan kan sudah mulai menurun. Nah ini usia 20 sampai 50 itu memang usia yang lagi fit-fitnya lah gitu ya, yang lagi bagus-bagusnya. Nah, itu yang saya pikir kita manfaatkan nih apa yang bisa kita lakukan di usia muda kita gitu ya. Nah
apa sih sebenarnya yang disebut dengan produktif ya? Saya ngambil 2 definisi aja lah, nggak usah pakai teori psikologi gitu ya, yang paling gampang aja gitu ya. Prinsipnya adalah kalau kata KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan yang ada hasilnya gitu ya. Jadi kayak teman-teman ikut kegiatan kajian He Akademi di pagi hari ini, itu harus ada hasilnya gitu ya. Jadi mendengarkan hasilnya apa? Misalnya mendengarkan, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan wawasan, menghasilkan ilmu, menghasilkan insight gitu ya, harus selalu bareng. Terus kalau kata kamu psikologi, yang disebut dengan produktif itu adalah ya mutu kekreatifan gitu ya dalam menyelesaikan sejumlah kegiatan atau riset yang ada hasilnya gitu ya. Jadi produktivitas selalu dikaitkan dengan hasil gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya apa ya? Ada orang sibuk, ada orang produktif gitu ya, tampaknya. Ini dia. Tampaknya mirip-mirip ya gitu ya. Kita tiap hari kayaknya sibuk, tapi apakah sibuk kita itu ada sesuatu yang produktif atau enggak gitu ya. Mungkin itu yang kita coba lihat. Prinsipnya, kalau orang sibuk, itu tuh kita bisa banyak bikin kegiatan macam-macam gitu ya. Balasin SMS itu adalah sibuk juga gitu ya, bacain email, nonton Netflix itu Netflix juga sibuk ya. Sibuk ya itu juga ya, aduh. Sibuk gitu ya. Jadi punya banyak keinginan, mungkin daftar listnya banyak ya, nulis pengen ini gitu ya. Terus menghabiskan banyak waktu, tapi endingnya molor gitu ya, mundur gitu ya. Kenapa? Karena soal penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, bedanya dengan orang yang produktif adalah produktif itu dia punya sistem gitu, punya strategi, punya cara gitu ya. Jadi dia dalam mengerjakan sesuatu tuh bikin strategi gimana fokusnya, tujuannya apa sih gitu ya. Tujuannya hari ini saya mau bikin proposal misalnya gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Biar apa? Biar kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang cerdas gitu ya, bikin strategi gimana caranya. Nah, itu produktif itu dia bikin strategi, nggak hanya sekedar bikin to-do list tapi dikerjakan hente gitu ya. sekedar keinginan. Atau biasanya kita suka bikin resolusi ya, resolusi tahun 2022 adalah mengulang resolusi 2016 ya. Jauh. Jadi ternyata sama gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi ternyata dari apa to-do list yang ingin kita capai ternyata hasilnya nggak banyak, berarti sebenarnya kita itu udah produktif atau belum ya. Oke, saya nggak akan bilang teman-teman di sini nggak produktif gitu, atau saya orang yang produktif, nggak juga ya gitu ya, karena saya juga dalam hal ini masih belajar juga ya. Jadi ini sebenarnya itu mengingatkan diri sendiri gitu ya, bahwa kita tuh orang yang produktif atau orang yang so sibuk gitu ya. biar ini udah belum apa-apa udah nampar ini. Terus slide ke berapa nggak siap. Ya kayak gitulah. Jadi mungkin nanti kita coba sama-sama cek diri kita sendiri lah ya gitu. Kita tuh termasuk tipikal yang mana gitu ya. Pertama, nah kita tanya nih sama diri kita sendiri gitu ya. Teman-teman punya prioritas nggak sih? Gitu ya. Misalnya kalau saya ya prioritasnya, kebetulan tadi Kang Zen bilang saya lagi sekolah misalnya. Sehingga prioritas saya adalah melanjutkan studi nih. Gitu ya. Terus saya mengajar misalnya, kebetulan saya dosen juga kan gitu. Prioritasnya mana? Ngajar, lanjutin sekolah, proyekan, gitu ya, shopping, mau lebaran gitu ya, atau bikin kue gitu ya buat buat ngisi keller ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman Hey People semua, apa nih prioritasnya, coba dituliskan. Kalau susah menuliskan berarti ada yang salah nih, susah buat produktif ya. Coba sambil ini ya, nggak apa-apa ya Teh Hena ya? Iya, nggak apa-apa. Pada chat ya. Kira-kira prioritasnya lagi apa nih? Nyari jodoh gitu ya? Atau dicari jodoh? Dicari. Coba share di kolom komen ya. Silakan Teh, lanjut Teh. Oke ya. Nah, pertama itu, kita punya prioritas nggak sih dalam hidup kita? Atau dalam 1 tahun ini? Atau dalam 1 bulan ini deh gitu ya. Punya prioritas nggak gitu ya? Kemudian ketika kita punya prioritas, kita konsisten nggak sih dengan prioritas kita ini? Nah, kadang-kadang kan kita
ini ya, oh saya punya prioritas nih, mau lulus S1 misalnya kalau mahasiswa kan, mau lulus jadi sarjana. Nah, tapi tiba-tiba ada tawaran jadi Mojang Jajaka Bandung ya Kang Sen ya gitu ya. Nah, harus karantina nih gitu ya. Padahal ini harus dikejar cepat nih ngerjain skripsi, tapi ini peluang untuk jadi Mojang Jajaka. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita cukup konsisten nggak sih dengan prioritas yang kita tetapkan? Gitu ya. Itu yang kedua, konsisten. Kemudian ketika kita punya tugas, nih banyak kan pasti ya tugas-tugasnya nih gitu ya. Kang Sen juga pasti udah punya banyak to-do list ya yang di agendanya. Kalau saya mungkin to-do list hari ini beli parcel gitu ya buat kasih saudara. Wih, mantap. beli baju gitu ya buat yang kerja gitu kan. Atau yang lain-lain lah gitu ya. Nah, kita fokus nggak sih ketika mengerjakan tugas? Atau ketika kita ngerjain tugas, kita kebayang-bayang atau pingin jadi orang yang multitasking, bukan multitasking, bisa ini, bisa itu gitu ya. Nah, pertanyaan ini, fokus nggak kita ketika mengerjakan satu tugas? Benar ya. Nah, kadang kita suka gitu ya, Kang Sen, saya termasuk ya, saya agak-agak ADHD juga nih sebenarnya gitu. Aduh. Jadi kalau pas lagi ngerjain satu hal tuh, pengen ngerjain ini juga ya, ini juga. Nah, itu tuh yang agak ya mungkin kita bersama-sama belajar ya. Nah, berikutnya, ketika kita mau berbicara, ketika kita mau bertindak, kita memikirkan dulu nggak apa yang kita mau lakukan atau apa yang mau kita sampaikan itu tepat atau enggak? Gitu ya. Terus kita nggak sih, gitu, paham nggak sih yang kita kerjakan ini untuk apa sih sebenarnya? Gitu ya. Ini untuk masa depan kita, atau untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka imah, jangka mana gitu ya. Nah, paham nggak yang mau dikerjainnya apa gitu ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngerjain gitu ya, tapi nggak tahu ini buat apa ya gitu, atau kepentingannya apa ya, atau seberapa urgent ya gitu ya untuk kita gitu ya. Terus berikutnya, ada nggak sih dalam diri kita keinginan untuk mencari pengalaman baru atau melakukan suatu tantangan baru? Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tiap harinya masih bergelut dengan rutinitas gitu ya, jam 8, sini 9, 10, 11, 12, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, terus gitu ya, rutinitas sesuatu yang udah kayak mesin gitu ya kita melakukannya gitu ya, nggak ada keinginan untuk mencoba suatu pengalaman baru atau tantangan baru. Ingat, berarti kita tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu ya, menjadi lebih yang produktif gitu ya. Kayak hari ini juga, ini kan pengalaman baru nih buat saya, Kang Sen ya, ngisi ceramah di pagi hari di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah ya, setelah sekian panjang usia saya gitu ya, baru pertama kali nih saya diminta untuk ngisi ini ya, sharing-sharing ke teman-teman di bulan Ramadan lah gitu ya. Alhamdulillah ya gitu. Nah, ini kan suatu pengalaman baru, tantangan baru gitu ya. Barusan aja pas saya mau buka laptop aja, suami saya ikut sibuk nih Kang Sin ya. Coba itu kabel sambungannya gitu ya. Jadi yang sibuk siapa ya gitu. Yang produktif siapa ya gitu ya. Nanti produktif juga ternyata bisa nular ya kalau semua nular sama orang-orang di sekitar. Iya benar, saya bilang wah ini saya pengalaman baru nih gitu, apa yang harus saya siapin gitu ya. Nah itu juga yang membuat kita jadi tergerak, oh kita harus cari pengalaman baru ya gitu. Kemudian ada nggak sih dari kita keinginan untuk buka network? Nah, karena dengan membuka network itu membuka peluang kita untuk melakukan atau mendapatkan suatu pengalaman baru dan membuat satu produktivitas gitu, bukan network gitu ya. Dengan bergabung ke HE Academy atau ke komunitas atau ke organisasi itu udah juga ngebangun network gitu ya. Dengan network baru mungkin ada peluang-peluang baru atau aktivitas baru yang bisa teman-teman lakukan, atau itu bisa mendukung apa sih yang jadi prioritas teman-teman selama ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita tahu nggak kapan kita harus berhenti gitu ya, dan bisa nggak kita mengevaluasi diri kita sendiri bahwa yang kita lakukan itu sudah tepatkah, sudah efektifkah, atau ternyata selama 1 minggu ini banyak yang kita kerjakan tapi hasilnya belum maksimal gitu ya. Nah ini tahap
kapan harus berhenti, kapan bisa mengevaluasi diri yang saya pikir saya pun mungkin ya kadang-kadang suka, oh iya ya seminggu kemarin tuh saya ngapain aja ya, perasaan sibuk banget gitu ya, tapi endingnya cuman bisa nyelesain satu tulisan misalnya gitu ya. Nah, itu kita coba selalu lakukan evaluasi gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa poin yang bisa teman-teman lakukan untuk ngecek, oke, seberapa produktif sih saya gitu ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih tipnya gimana. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada sesuatu yang harus di-upgrade lah gitu ya, di-develop nih dari diri teman-teman semua gitu ya. Pertama nih, nah ini biasanya saya lakukan juga sih sebenarnya gitu ya. Saya punya agenda, jadi saya punya buku kecil gitu ya, kayak buku tagihan hutang teh dengan kanjennya kecil gitu ya, catatan gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk reminding gitu ya, reminding saya gitu ya, goal saya tuh mau apa sih gitu ya. Jadi selama ini saya maunya apa, goalnya apa gitu ya. Nah, gimana kita menetapkan goalnya itu mulai dari SMART gitu ya, SMART. Nah, ini paling simple lah, teman-teman juga pasti tahu ya. Goalnya tuh yang mesti kita tetapkan secara spesifik gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar ingin jadi anak soleh gitu ya kalau di psikologi, tapi harus konkretnya apa. Ingin jadi anak solehnya itu dalam bentuk apa? Misalnya menjadi cepat lulus S1 gitu ya sebagai tanda bakti kita ke orang tua misalnya gitu kan. Nah, itu harus konkret. Kemudian juga terukur gitu ya, kapan kita mau bisa kita capai atau enggak gitu ya. Terus itu sesuatu yang memang menantang atau enggak, atau possible enggak untuk kita capai, realistis enggak sih untuk kita peroleh gitu ya, dan kapan kita mau mencapai si target itu gitu ya. Jadi target tuh atau si goal itu juga memang kita harus bikin batasan waktunya ya gitu ya, enggak pleng gitu ya, kapan lah, entah kapan ya, enggak juga sih gitu ya. Jadi tetap harus ada waktunya ya. Oke, kemudian tip yang kedua adalah teman-teman semua bisa mulai bikin to-do list gitu ya. Besok, misalnya kalau malam hari ini, misalnya besok saya mau ngapain ya, nah ditulis tuh aktivitasnya mau apa. Besok mau ngapain, atau besok hari Minggu ya, misalnya hari Minggu mau apa, atau hari ini mau apa, hari Sabtu tuh mau ngapain aja sih, itu ditulis tuh. Hari Senin, hari Selasa gitu ya, aktivitas tuh teman-teman bisa bikin tuh aktivitas yang mau dilakukan. Nah, tapi yang harus diingat, begitu teman-teman udah nulis sih to-do-nya apa yang mau dilakukan, ya dilakukan, doing gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bikin to-do-nya aja, bikin list-nya aja, tapi ya di-doing-kan gitu ya, dilakukan. Nah, gitu ya. Setelah dilakukan, selesai gitu ya. Nah, kalau selesai jangan berhenti di situ, tapi oke, next-nya apa nih? Gitu ya, next-nya apa nih dari list yang mau kita target atau langkah yang mau kita capai kembali gitu ya. Karena selama kita masih hidup gitu ya, kan kita pasti semua punya harapan, punya keinginan gitu ya. Nah, mulai dari sini gitu ya, next-nya apa gitu ya, to-do-nya apa, doing-nya apa gitu ya, dilakukan, dan next-nya tuh apa. Nah, ini sebenarnya kalau buat saya sih memang yang paling sulit ini sih sebenarnya Kang Zen ya, to do, doing-nya benar, doing, don't-nya enggak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini nih kalau saya ya gitu. Jadi saya juga lagi berusaha gitu ya, bahwa begitu saya bikin to do, doing, done gitu, terus next what gitu ya, kayak gini nih gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga, bangun pagi. Nah, ini dia. Ya. Bangun pagi itu hal yang gampang ya, mungkin kita orang tua kita dulu lah ya, zaman saya lah maksudnya ya. Zaman saya dulu tuh kalau pas bunyi adzan tuh kita harus bangun gitu ya. Kalau saya gitu ya dulu. Kebetulan kan bapak saya tentara ya gitu ya. Jadi kalau misalnya telat bangun teh gitu ya. Gitu ya. Banyak ada sesuatu yang mengenai tubuh lah ya. Jadi semakin bertambahnya usia gitu ya, semakin meningkat gitu ya. Artinya apa? Karena
aktivitas yang baik itu adalah ketika yang memang dilakukan pagi hari ya. Bahkan dulu papa saya tuh bilang, papa tuh dulu kalau belajar tuh pagi-pagi gitu. Papa dari sekolah, dari rumah ke sekolah tuh jalan kaki jam 4 pagi udah berangkat gitu ya. Nah gitu ya, sampai bisa ke sekolah ke Bandung tuh ya karena bangun pagi. Kalau nggak bangun pagi nggak mungkin sekolah ke Bandung gitu ya. Kebetulan bapak saya kan orang kampung ya gitu, nggak mungkin sekolah ke Bandung, nggak mungkin seperti ini gitu ya. Nah mungkin itu ya karena ajaran tentara juga ya. Tapi kalau saya pikir, oh iya betul juga ya. Kalau kita mulainya dari jam 10 siang gitu ya, rezeki kita udah diambil orang, benar sih nggak sih Kang Aceh? Kesempatan kita yang bisa kita lakukan pagi hari ya udah hilang gitu ya. Oke, mungkin itulah gitu ya. Nah itu yang saya juga akhirnya saya coba lakukan ke anak-anak saya gitu ya. Anak-anak saya bangunin pagi-pagi gitu ya. Kenapa? Karena mau dia beberes kamar, mau dia mau olahraga, mau ngerjain PR, mau belajar gitu, yang penting bangun pagi gitu ya. Kenapa? Karena itu bikin jadi habit. Nah mungkin nanti bisa itu ya soal ngebangun habit itu. Nah olahraga, nah, ini juga penting ya. Kang Sen, apa sih olahraga yang disukai? Basket, aku kan basket ya. Nah, basket ya, oke gitu ya. Nah, kalau saya senangnya olahraga jalan kaki atau aerobik. Kalau dulu sempat lari, ya saya suka ikutan tuh Kang Sen yang lari maraton. Iya benar maraton. Iya. Suka lihat postingannya, saya gaya gini maraton. Walaupun mau pingsan-pingsan kayaknya ya gitu ya. Tapi jadi terdorong gitu karena orang-orang kok bisa ya sampai lari 5 kilo. Nah, olahraga tuh menjadi hal yang penting karena menurut penelitian ya gitu bahwa dengan kita melakukan olahraga itu akan membuat tubuh kita 90% terbiasa untuk bergerak. Nah, gitu penelitian dari kedokteran tuh gitu. Jadi kita juga harus membiasakan tubuh tuh bergerak. Gitu ya. Bahkan kemarin ada saudara saya yang habis dioperasi ini ya batang otaknya, saya bilang latihan olahraga tetap ya, misalnya gerak-gerak tangan, gerak-gerak mulut segala macam. Kenapa? Untuk membiasakan diri tubuh kita untuk bergerak gitu. Karena kalau udah mager, diem, susah untuk baliknya lagi gitu Kang Sen. Gitu. Oke. Terus yang kedua nih, nah kenapa nih kalau teman-teman lihat ya, kalau di taman-taman tempat olahraga banyak kakek-kakek, nenek-nenek pada olahraga gitu ya. Cuman ada senam lansia. Dulu saya sering nemenin nenek saya senam lansia ya gitu ya. Jadi senam lansia sambil gerak sambil diajak ngobrol sama kakek-kakek semuanya. Karena ternyata 31% dengan para lansia ini melakukan olahraga itu bisa mengurangi demensia. Demensia itu pikun ya maksudnya. Gitu ya. Nah, untuk mengurangi demensia tuh ya olahraga. Terus apa? Dengan olahraga jadi pikiran tuh jadi terbiasa untuk kerja, memikirkan sesuatu, belajar, berdiskusi, nah kayak gitu-gitu sih gitu. Dan yang berikutnya adalah 46,4%. Nah, ini penelitian dari Psychology Today bilang bahwa dengan olahraga itu bisa menaikkan mood kita. Gitu. Jadi kalau nggak usah pakai mood booster ya, nggak usah belanja cukup olahraga ringan guys. Olahraga ringan gampang, lihat di YouTube ya, ikutin aja gerakannya nih gitu ya, setengah jam gitu kan. Nah itu jadi olahraga. Jadi kalau misalnya kita lagi bete, lagi nggak mood gitu ya kalau dengan kita diem gitu ya malah ngelamun mikirin, moodnya nggak naik-naik kan. Nah jadi tahapan berikutnya adalah kalau kita lagi nggak mood, oke. Apa yang mau kamu lakukan? Bergeraklah gitu ya dari tempat saat ini. Itu tentang olahraga. Jadi hal-hal yang simpel-simpel aja sih sebenarnya ya. Oke. Kemudian dengan tadi malam kita udah nulisin nih apa to-do list kita punya prioritas. Prioritas yang kita mau tuju itu upayakan lakukan di pagi hari. Gitu ya. Kenapa ini jam 11-nya baru bangun, gimana ini? Karena habis sholat subuh pada tidur lagi ya, jam 7, jam 9 itu tuh ini jam-jam bangun ini. Bener. Ya. Nah ini mungkin itu kan lebih ke karena kebiasaan aja sih ya Kang Sen ya gitu. Jadi kalau bulan puasa sih sebenarnya bisa aja ya, nanti siang tuh setelah sholat duhur kan bisa tuh kita tidur berkualitas. Nah tidur berkualitas itu kan nggak mesti lama tuh gitu ya, 15 menit juga oke aja. Tapi prioritas tuh penting banget ya, itu kita lakukan di pagi hari gitu. Kenapa? Pertama tubuh kita masih fresh setelah beristirahat malamnya
gitu ya. Terus kita juga belum banyak mikirin macam-macam, belum banyak gangguan gitu ya, belum banyak iklan intermezzo dan yang lain-lain. Nah, prioritas itu di pagi hari gitu. Jadi minimal dalam satu hari itu apa yang memang mau kita lakukan itu udah selesai di pagi hari. Meskipun misalnya list berikutnya prioritas kedua, ketiga, keempat misalnya belum selesai, tapi yang penting prioritas kita yang kita tetapkan di nomor 1 itu beres tuh di pagi. Gitu. Makanya kalau saya suka bikinnya agenda tuh pagi hari itu ngapain gitu ya. Mahasiswa kalau bimbingan jam 7 saya bilang gitu ya, jam 8 gitu. Aduh. Gitu. Ya kalau saya kan karena ibu-ibu ya, kalau siang kan udah mikirin belanja gitu ya, nanti anak sekolah gitu kan, terus belum lagi nanti ada paket-paket gitu ya, kalau siang kan keganggu segala macam gitu kan. Iya, terdistraksi paketnya juga. Lagi ngajar online ada paket gitu ya, jadi berhenti dulu. Nah, jadi itu mulai dari pagi hari dan prioritas kita lakukan di pagi hari gitu. Nah, yang paling penting nih, ini jadi bahan kajian anak-anak psikologi ya, manajemen waktu. Nah, ini tuh yang paling susah. Saya punya teman ya, mungkin Kang Zen tahu ya Mbak Tari tuh ya, Mbak Tari tuh dia lebih gila banget tuh gitu ya aktivitasnya gitu ya, Edun lah gitu ya. Dia dengan aktivitasnya tuh dia bikin agenda tuh, dia punya buku kecil yang dia tulis aktivitasnya tuh ngapain gitu, jam segini, dan si agenda itu dia lakukan dan itu dia lakukan secara disiplin. Nah, saya masih PR di disiplinnya sebenarnya gitu ya, kadang masih ini ya, tapi memang disiplin ada sesuatu yang agak susah ya, tapi kalau kita mau coba nggak mungkin nggak bisa kan gitu. Jadi bikin time management ya, time management itu kalau kata penelitian psikologi sih, kalau sehari, 2 hari mungkin kita akan kerasa berat tuh Kang Zen ya, tapi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, nah kalau udah 2 minggu tuh udah jadi habit ya, udah jadi kebiasaan tuh gitu ya, nanti kesananya akan lebih mudah. Yang paling berat tuh di 2 minggu pertama, nah sih gitu ya. Oke, nah tips yang berikutnya adalah kerja cerdas nih. Nah, teman-teman kan bisa googling tuh, ada ya Pareto prinsip gitu ya. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh kita bisa berstrategi gitu, gimana caranya kita kerja tapi hasilnya itu bisa bisa lebih besar gitu ya. Kerja cuma 20%, tapi hasilnya, resultnya sampai 80 misalnya gitu. Jadi misalnya kalau saya misalnya kemarin nih bikin materi untuk hari ini gitu kan, nah kerja cerdasnya apa? Kayak saya tanya-tanya dulu, diskusi dulu nih, ngobrol-ngobrol, lihat-lihat dulu, oke udah dapat insight, nah baru dituangin nih gitu. Jadi dalam satu waktu akhirnya saya bisa ngerjain PowerPoint, saya bisa dapat tema baru, saya jadi dapat artikel lain nih gitu. Jadi banyak hal yang mantap. karena searching itu kan gitu. Jadi nah, saya pikir juga, oh iya benar juga ya, kalau misalnya kita lakukan dengan kerja cerdas tuh bisa kok gitu ya, dan itu effort kita nggak terlalu berat dan hasilnya bisa lebih besar sebenarnya ya. Atau kita diskusi misalnya kerja kelompok gitu ya, berbagi tugas dengan teman-teman juga kan itu adalah kerja cerdas ya, kita kenali teman-teman kita bisa bantu apa, nah itu juga bisa share di situ. Oke, nah istirahat nih, saya pikir kita mau produktif, kita mau sibuk, itu tetap mesti ada waktu istirahatnya ya, gitu ya. Bahkan katanya orang yang produktif, orang yang berhasil itu dia banyak istirahat. Tapi ketika istirahat itu yang dia lakukan bukan hanya sekedar leyeh-leyeh nggak jelas, tapi dia sebenarnya istirahat buat bodinya, tubuhnya gitu ya, itu istirahat, terus dia tenangin pikiran, dia me time. Tapi setelah itu dia dapat insight mau ngapain lagi gitu. Terinsight-nya tuh di pas istirahat. Ya. Nah, pas di istirahat tuh kita bisa banyak aktivitas yang kita lakukan ya. Kita kumpul dengan orang yang kita sayangi gitu ya. Kita me time kan juga itu adalah istirahat. Tapi setelah istirahat, nah kita ngegas lagi, nah gitu ya. Kayak mobil lah ya gitu. Ya. Mobil juga parkir ya, tapi begitu kita jalan kan kita udah langsung injek gasnya, udah pengen kenceng tuh gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting dari istirahat ya. Dari istirahat di situ kita juga bisa mulai, oke, kita mau bikin planning apa lagi nih, gitu. Dan dengan kita kasih waktu nih tubuh kita, pikiran kita untuk istirahat, nah kita juga kan akan lebih
khusyuk ya kalau mau ibadah, ya nggak sih gitu ya. Kalau nggak dikasih kan kitanya lagi sholat, lagi Bismillahirrahmanirrahim, kepikiran PR begitu ya, kepikiran dompet kita yang kemarin lupa nyimpen, jadi keingetan lagi sholat ya gitu. Karena ya tadi ya pikiran kita, tubuh kita tuh nggak dikasih buat istirahat gitu ya, kayak gitu gitulah gitu istilahnya mah. Oke, nah kemudian, nah ini ya cari inspirasi ya, cari inspirasi gitu ya. Ya tadi ya dengan searching juga itu kan saya jadi dapat inspirasi. Saya ikutan kajian di bulan Ramadan kayak ini juga menjadi satu inspirasi ya, bahwa ternyata kita bisa bikin ini ya, kita bisa menemukan tema baru ya untuk jadi bahan materi nanti misalnya. Oh kita bisa bikin kegiatan lain ya, nah gitu. Terus temukan mentor. Nah jangan salah ya, begitu saya dengan Kang Zen tuh kenal tahun berapa ya. Nah, saya ngerasa bahwa Kang Zen tuh bisa memberikan inspirasi nih buat saya, misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi sesuatu yang kita nggak sadari dari teman kita ketemu siapa, itu bisa menjadi satu inspirasi. Kemudian temukan mentor. Kalau kita merasa susah, cari mentor kita siapa. Gitu ya. Mentor kita boleh kok teman kita, orang tua kita gitu ya. Mau dosen kita boleh, teman kerja kita boleh, atau atasan kita ya. Lebih ke apa sih fungsinya si mentor ini? Untuk ngingetin kita, itu aja sih. Untuk ngingetin, yuk kamu udah sampai mana nih? Nah, lebih gitu sih mentornya itu gitu ya. Dan membantu kita ketika misalnya kita lagi kurang tenaga lah gitu ya, lagi kurang fit lah misalnya. Kemudian ada yang paling penting, nah ini the power of habit. Saya pikir ya kalau tadi tips 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, kalau itu nggak dibiasakan, nggak jadi habit, saya pikir 1 minggu juga bubar lagi tuh si tipsnya gitu ya. Tapi kalau dibikin habit ini nih Kang Zen ya, yang itu ya akan long lasting lah, saya pikir sih kayak gitu. Nah ini mungkin bisa jadi tema baru ya, gimana tuh cara ngebangun habitnya ini nih. Ini sesuatu yang susah di awal gitu ya, tapi ketika teman-teman udah mulai terbiasa, teman-teman akan ngerasa enak kok ngelakuin satu aktivitas semua, produktivitas, dan itu menjadi satu kebiasaan gitu. Nah yang paling penting nih Kang Zen ya, anak bayi aja ketika dia belajar jalan nggak pernah nyerah ya gitu ya. Mungkin Kang Zen kan anaknya masih baby ya gitu ya, nanti kan berapa bulan, atau yang kedua kan dia lagi jalan, belajar jalan dituntun sama kita, terus ada kalanya dia jatuh gitu ya, tapi dia bangkit lagi kan gitu. Kalau nggak bangkit lagi kan dia nggak akan bisa jalan gitu, nggak akan bisa lari, nggak akan bisa naik sepeda gitu kan, nggak akan bisa ikut Kang Zen main basket kan gitu ya. Jadi kita mesti malu ya sama anak bayi ya, dia aja nggak nyerah gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai kata nyerah, wah berarti kita mundur nih gitu ya, dari waktu kita baby. Yang terakhir itu berdoa sih Kang Zen, saya pikir sih gitu ya. Saya nggak tahu ya gitu ya, karena di buku psikologi nggak ada kata berdoa sih sebenarnya ya gitu, ini mas nambahin dari saya. Tapi dengan berdoa itu menjadi mendorong kita nih gitu ya, bahwa kita mau mencapai ke sana. Gimana kita agar mengarahkan pikiran kita, hati kita gitu ya, gerak kita, dan itu diridhoi oleh Allah gitu ya, ke arah apa yang menjadi goal kita atau yang jadi prioritas kita. Nah, saya pikir sih ini yang paling penting ya Kang Zen ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini kata penutupnya ya, bahwa saya pikir produktif itu menjadi satu jalan kesuksesan. Jadi kalau teman-teman mau sukses ya mesti produktif. Kalau nggak produktif ya jangan menyatakan kok saya mah begini sedangkan orang lain mah begitu. Kita nggak bisa bandingin itu, karena itu balik lagi ke kita. Gitulah Kang Zen. Gitulah ya. Mantap sekali. Luar biasa. Ini udah teh berarti slide-nya selesai? Udah, yang terakhir mah ini alamat ini aja, medsos. Oh iya, silakan teh, di-share teh. Nah, ini penting nih, teman-teman tolong dicatat. Ya, ini kalau misalnya nanti punya pertanyaan, bolehlah lewat email atau nomor WA. Atau ini Endah Andriani Instagram ya, Instagram saya atau Facebook saya. Meskipun isinya kebanyakan acara jalan-jalan dan cara main ya. Kan supaya bergerak kan ya. Bergerak. Bener. Oke, itu aja kali Kang Zen dari saya Kang Zen.
Baik, terima kasih banyak Teh Endah nih. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, aku jadi pengen ngajak teman-teman semua yang lagi megang buku catatan, yang lagi apa, yang di samping kanan kirinya megang handphone ya, atau kemudian punya buku catatan, kita kerjain yuk tools dari Teh Endah nih. Jadi ada 7 pertanyaan yang kemudian yuk kita coba jawab nih. Kalau ternyata di salah satu itu ada yang mentok, kita susah dan kesulitan ngejawabnya, barangkali ini kayaknya perlu langsung ditanyakan ya, mumpung ada Teh Endahnya ya. Yang pertama nih ya, pertanyaan pertama tadi di slide-nya Teh Endah tuh, kita punya prioritas nggak ya? Nah, ini beberapa di atas udah ada yang nulis prioritasnya nyari jodoh gitu ya, atau prioritasnya nyelesain tesis gitu ya, atau saya juga nih prioritasnya nyelesain disertasi. Nah, kalau ternyata punya, alhamdulillah, berarti kita punya prioritas. Atau misalnya ini, prioritas saya mencintai atau mendapatkan cinta, misalkan. Oke, itu bagus. Berarti pertanyaan nomor 1 udah kejawab ya, punya prioritas. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua berarti. Nanti tolong dicatat nih di catatannya. Apakah aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari konsisten nggak sama prioritas kita, gitu ya? Nah, orang-orang yang kemudian mencari cinta atau ingin mendapatkan cinta, apakah tiap hari kerjaannya menebar cinta atau berusaha untuk dipantaskan untuk dicintai sehingga bisa dapat jodoh gitu ya? Kalau ternyata enggak, waduh, itu baru list kedua aja udah susah buat produktif. Kebayang ya teman-teman ya? Gitu nggak Teh? Betul nggak ya? Betul ya? Iya benar-benar. Itu baru aktivitas, itu baru di list nomor 2 tuh, di pertanyaan nomor 2 nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di nomor 1 aja, aduh, ya udah nggak punya prioritas gitu ya, buru-buru nih nanya, ini gimana? 1 tuh, Teh Detri yo punya katanya, Bu Detri udah bilang punya. Nomor 2, apakah aktivitas kita konsisten atau sesuai nggak sama prioritas? Kayaknya barangkali kebanyakan di kita di nomor 2 tuh udah itu nomor 2 ya. Tapi kalau nomor 2, udah Kang, aku udah konsisten. Oke, kalau udah konsisten, berarti kita ke nomor 3. Pada fokus enggak nih? Jadi udah konsisten nih, ternyata kegiatan aku sehari-hari sesuai sama prioritas. Tapi yang dikerjakan itu sistematis nggak? Alias gini, punya urut-urutan cara nggak yang kalau diulang hasilnya sama? Kalau enggak, artinya selama ini kita random, bukan fokus namanya. Random tuh ya asal jadi, asal ngerjain, asal wah gitu ya. Kebayang nggak nomor 2 aja udah susah, apalagi nomor 3. Makanya tadi Teh Endah nyebut di awal. Secara teori ini kayaknya gampang, tapi di doing, tapi seenggaknya ada 7 pertanyaan nih tadi di slide-nya Teh Endah. Aku udah share juga di kolom chat ya buat teman-teman. Yang kalau teman-teman tanyain, kayaknya ini udah plak, ya udah nampar nih. Luar biasa. Nanti kita lanjut ya, sekarang ke pertanyaan dulu Teh Endah nih. Oh iya. Ada pertanyaan yang pertama dari Gina Hana. Katanya wanita itu lebih multitasking daripada laki-laki ya. Jadi pas udah nentuin prioritas, suka dilanggar. Oh, jadi ini nyalahin multitasking nih ya, bukan karena melanggar. Itu gimana? Nggak apa-apa gitu kalau kayak gitu? Iya. Ya sama ya, saya juga ibu-ibu ya. berusaha untuk multitasking gitu ya. Pengalaman tuh kemarin hari Senin, ingat banget Senin kemarin. Anak saya ikutan lomba literasi sama numerasi jam 8 pagi online. Jam 8 saya ada seminar usulan penelitian. Yang satu lagi kakaknya itu dia ada PR belum selesai. Jam 8 harus dikumpulin. Aduh, ada deadline-nya lagi ya. Ada deadline. Waduh, padahal tadi malamnya di planning kepala saya adalah saya mau ngerjain nulis lah tugas saya ya, sekolah saya, maksud saya mau nulis itu. Itu bubar jalan semua gitu ya. Ya, betul ya. Jadi multitaskingnya iya, tapi bukan berarti kita nggak balik lagi tujuan kita gitu ya, prioritas kita apa. Nah, tadi yang pertanyaan pertama, ketika kita punya prioritas, kita berusaha untuk konsisten. Konsisten itu bukan berarti begitu ada yang ini jadi lebih prioritas. Nah, kita jadi saya nggak bisa nemenin kamu gitu ya, karena saya punya prioritas ini, nggak gitu sih gitu ya. Nah, jadi karena kita bisa dihadapkan pada situasi yang membuat kita dituntut untuk jadi
merubah. Nah, ya merubah prioritas. Tapi bukan berarti merubah semuanya gitu ya. Tapi merubah untuk nanti kita kembali lagi ke prioritas kita. Saya pikir kalau perempuan atau ibu-ibu gitu ya, multitasking itu sama seperti kodratnya gitu ya. Karena apa? Karena dihadapkan pada tuntutan. Gitu. Situasinya kan menuntut itu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi buat saya kalau sih itu nggak by masalah. request ya, demanding. Oh, berarti nggak terlalu masalah asal memang prioritas awal juga tidak terlalu terbengkalai ya. Jadi jangan Iya, sampai nanti kita balik lagi. malah jadi antisosial ya, malah jadi orang Iya, yang nyebelin gara-gara sok prioritas tapi nggak nyelesain yang 7 list tadi. ya, 7 list 17. dari Teh Endah ini juga penting buat dijawab nih. Dahsyat nih. Nah ini kan ada pertanyaan dari Zahro, bagus nih. Jadi kalau tadi nomor 1 punya prioritas apa enggak? Nah ternyata ini ada pertanyaan. Apa bahayanya nih Teh kalau kita nggak punya prioritas? Gimana ya cara ngenalin sebenarnya keinginan itu tuh memang prioritas gitu? Atau ya udah aja lah fokus nyibukin diri, nanti juga lama-lama jadi tahu prioritas. Gimana? Ini banyak banget pertanyaannya Zahro. Itu aja dulu ya, satu dulu ya. Apa bahayanya kalau nggak punya prioritas? Bahayanya apa? Bahayanya adalah kita nggak tahu tujuan kita mau apa, dan kita akhirnya jadi random gitu. Jadi mun bahasa Sunda mah saka panggihna. Gitu. Nah itu boleh nggak kayak gitu kata Zahro katanya? Boleh nggak kita kalau misalkan nggak tahu atau nggak bisa dan belum nemu aja prioritas, ya udahlah aja. Udah aja lah kita seketemunya aja gitu, sekepanggihna gitu ya, seketemunya. Ya udah jalanin aja dulu. Boleh nggak sih kayak gitu hidupnya itu? Ya, kalau misalnya satu hari ini kita belum nemu nih apa yang mau jadi prioritas kita, tapi bukan berarti kita nggak mencari terus kan, gitu loh Kang Sen, gitu ya. Jadi dulu saya mungkin sama ya, saya pikir itu menjadi problem anak-anak remaja gitu ya, bahwa saya nggak tahu saya mau jadi apa ya ke depan. Nah, saya nggak tahu nih saya targetnya apa nih ke depan. Nah, itu kan pernah jadi problem anak-anak remaja lah zaman dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pokoknya yang ada di kepala kita tulis dulu semua gitu ya. Pokoknya tulis aja. Nanti kita saring tuh dari situ, benar nggak ini? Jadi kita lagi tidur gitu tiba-tiba mimpi keingetan, kayaknya saya pengen ini, tulis. Kalau saya tuh lagi nyuci baju dulu zaman SD kan suka disuruh nyuci baju ya kalau hari Sabtu. Nyuci baju, nyuci sepatu gitu ya. Jadi sambil nyuci tuh kok tiap hari Sabtu nyuci sepatu sih gitu ya. Nah, ini gimana sih biar nggak nyuci sepatu terus nih tiap hari. Nah, ini kan tulis. Jadi saya pengennya punya sepatu yang nggak harus tiap minggu dicuci gitu ya. Pokoknya apapun yang dipikirkan tulis dulu, udah itu aja gitu ya. Nanti dari situ nanti kita bisa sortir nih gitu ya, apa yang mau jadi, yang benar-benar yang mau kita inginkan dalam hidup ini tuh apa gitu. Yang penting tulis dulu. Sebetulnya yang dimaksud kalaupun mau ngadopsi let it flow itu ya, biarkan itu mengalir, tapi kita perlu tahu alirannya kemana ya. Jangan tiba-tiba ngalir ternyata ke solokan yang ternyata bukan bermuara ke samudra ya, yang bukan memperluas diri kita, malah ke solokan-solokan yang kecomberan jadinya. Iya, jadi nggak apa-apa tulis aja dulu. Saya pikir sih tulis aja dulu, gitu ya, tulis aja dulu. Nanti dari tulis kita baca lagi, apakah betul ini yang kita pengen? Oh bukan, oke. Ini yang nomor 2, betul? Belum, coret lagi, cari lagi, temukan lagi, terus gitu. Nanti sampai pada akhirnya kalian akan nemuin mana nih poin-poin yang memang benar kalian inginkan gitu ya. Karena kan kata ahli psikologi nih, selama manusia itu punya keinginan, punya harapan, punya tujuan, berarti manusia itu masih hidup. Kalau manusia yang dia sudah nggak punya keinginan, nggak punya harapan, nggak punya tujuan, berarti manusia itu sebenarnya udah nggak hidup ya gitu. Nah, yang penting kemudian adalah diorganize itu ya. Jadi kita punya keinginan banyak, nah keinginan itu dituliskan, lalu kita organize. Itu cara kita juga nge-set prioritas berarti ya. Benar. Mantap. Tapi ada pertanyaan juga nih dari Bayu. Kalau ternyata ada orang yang ternyata semuanya itu jadi prioritas Teh. Jadi keinginannya banyak, terus juga tapi jadinya tuh ngerasa bahwa semua itu penting dan semua prioritas. Nah, itu gimana ya cara menentukan yang prioritas yang paling itu tuh gimana Teh? Kira-kira. Jadi semua jadi prioritas. Ya sama, betul ya, tapi kadang kala kita juga mikir ini kan semua prioritas. Oke, kalau misalnya semua ada 10 misalnya kita punya list prioritas, kita lihat mana yang paling urgent. Gitu. Mana yang paling urgent tadi, paling urgent, paling important buat kita.
Ya, gitu. Urgent mendesak. Terus tadi yang pakai SMART tadi, bahwa yang apa yang jadi goal kita tuh ya mesti spesifik gitu. Terus bisa diukur nggak sih gitu, realistik nggak sih kita bisa capai gitu ya. Terus kita netapin nih gitu ya, kalau kita punya list harapan, kapan kita mau mencapainya gitu ya. Jadi nanti dari list tuh kita harus bikin target-target waktu juga gitu. Kayak Kang Zen mungkin juga punya target ya, pengen selesai S3 kapan, nggak ujuk-ujuk pokoknya mana tuh S3 nyepung kewe gitu ya kan. Iya Nggak benar, gitu. harus ada tenggat waktu ya, walaupun nggak beres-beres nih ya. Jadi curhat. Jadi curhat sama. Berarti dari prioritas yang banyak itu kita bisa kita bisa filter lagi pakai filter yang namanya urgent sama important ya. Urgent itu yang mana yang paling mendesak untuk diselesaikan, atau yang important. Yang important itu yang kemudian paling berdampak ya. Mendesak dan juga berdampak. Nah, habis dua itu udah ke filternya yang smart tadi ya. Apakah yang mana yang paling bisa spesifik kemudian kita definisikan. Terus yang mana yang paling bisa diukur ya, tercapai. Wah, ini asik juga ya kita punya tools nih teman-teman. Ini kalau jadi di pelatihan berbayar mahal nih kayak gini ya. Kayak ini keren banget nih. Iya benar. Nah, ini dari Bu Detri nih. Gimana caranya kita memotivasi diri untuk ngerjain tugas yang nggak disuka, atau nyelesain, atau gini nih, atau gimana caranya doing itu dikerjain, nggak cuma diinginin aja, tuh gimana Teh? Ya, saya kebayang ya pekerjaan apa yang harus dilakukan tapi nggak disukai. Ya, berarti kita mikirnya adalah meskipun kita nggak suka, tapi itu ketika kita dilimpahi tugas itu berarti itu menjadi tanggung jawab kita kan, gitu. Nah, penting juga ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, gitu ya. Bertanggung jawab tuh bukan hanya bertanggung jawab ke atasan, gitu ya. Ke Allah juga kan kita harus bertanggung jawab, benar nggak sih Kang Sen ya, gitu ya. Ke diri kita juga kita bertanggung jawab, gitu ya. Nah, jadi meskipun kita nggak suka mengerjakan pekerjaan itu, nah minimal kita berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, dengan cara ya tadi menyelesaikannya. Nah, kalau aku sih gitu ya. Jadi kalaupun saya nggak suka gitu ya, kayak dituntut bikin A gitu ya, saya nggak suka. Oke lah kalau gitu saya lebih ke, tapi saya ingin tampil sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, saya penuhinya lebih ke situ aja. Bukan karena happy amat gitu. Nah, suka mah lebih ke ini ya, subjektif kita kan gitu ya. Selera ya. Selera. Nggak semua apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang memang kita sukai kok gitu ya. Ada momen yang memang itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Itu aja sih. Wow. Teman-teman masih ada waktu 5 menit lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman ada yang mau raise hand nggak untuk open mic, untuk nanya nih. Oh, silakan Gina. Boleh, open mic. Waalaikumsalam. Gimana? Ini mumpung pakarnya ada loh, mahal loh kalau kita bikin webinar berbayar, ini ngeri nih. Silakan. Izin bertanya, sebelumnya sharing dulu deh. Sebelumnya kan sempat beberapa kali ikut self development kayak gitu. Terus di salah satu self developmentnya tuh menentukan goals kita dalam 3 bulan gitu. Itu benar-benar membantu dan melatih banget sih. Alhamdulillahnya, oh ya prioritasku apa kayak gitu. Sampai sekarang kayak kebiasaan mungkin ya, karena 3 bulan itu lumayan dibuat di reach out kayak sama teman-temannya, ayo kalau nggak beres nanti kamu gini-gini. Wah, pokoknya kayak udah ada ininya, ada satpol PP-nya. Iya, benar-benar. Nah, tapi seiringnya udah kan tuh tahun yang udah lama, lumayan lama, tahun 2020 ke 2021. Sekarang tuh ikut yang self development-nya yang kayak mindfulness yang kayak gitu, yang timbangan lah, yang balance gitu. Gimana ya? Karena yang tadi pertanyaan aku sih yang multitasking, nah masih berhubungan yang itu.
kadang itu sulit juga kan. Kayak tadi sebenarnya aku webinar sekalian sama Tahsin. Ada kelas Tahsin pagi-pagi. Emang buat ke kitanya stres juga sih, apalagi di masa pandemi yang kemarin-kemarin pasti terbiasa ya dengan beberapa layar kita nge-zoom. Nah itu gimana kembalikan lagi ke prioritas mana yang emang kebutuhan diri, mana yang kebutuhannya tuh sebenarnya ini kebutuhan orang lain. Nah itu mungkin yang kasih tipsnya. Iya. Kasih teh. Ya, wah ini udah ikutan kelas development nih. Benar. Udah tersertified ya gitu ya. Oke ya, nah multitasking sama mindfulness itu kan jadi sangat kontra ya gitu ya. Kalau multitasking kan gimana dalam satu waktu kita bisa mengerjakan berbagai hal dan itu selesai. Nah, sedangkan mindfulness dia mikirnya adalah kita menikmati apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Jadi benar-benar full gitu ya, pikiran kita, body kita, arah kita tuh ke aktivitas yang kita lakukan ya, sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi jujur aja saya juga untuk menerapkan mindfulness susah juga sih sebenarnya ya gitu. Karena mau menikmati aja udah banyak hal di pikiran kita tuh kita harus ini ya gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya kita dihadapkan pada situasi yang harus multitasking gitu ya, dan kita harus mengerjakan tugas yang tadi ya, ini adalah buat orang lain. Nah, kita lihat apakah ketika kita mengerjakan tugas itu untuk orang lain, itu ada efeknya buat kita atau enggak. Gitu ya, kan itu ketika ada efeknya buat kita sebenarnya itu kan jadi prioritas kita ya. Misalnya kita kerja misalnya gitu karena kita mau mendapatkan uang untuk ngasih ke orang tua, itu kan buat orang tua, tapi kan sebenarnya itu ke kita juga kan prinsipnya gitu ya. Nah, tapi setelah kita selesai dengan apa yang tadi ya yang kita kerjakan, nah kita tadi evaluasi diri dulu. Oke, lihat lagi nih sebenarnya mana nih prioritas kita yang sudah kita lakukan dan mana yang belum. Nah, jadi ya tadi saya bilang evaluasi itu kan paling susah ya, gitu kan? Mau evaluasi diri gitu, bahwa kita udah berhasil atau belum. Kita masih ingat nggak apa sih yang jadi tujuan kita? Jadi tarik lagi tuh tali kita ya, tarik lagi ke kitanya sendiri, balik lagi ke titik awal, balik lagi ke apa yang jadi prioritas kita. Jadi saya pikir sih mungkin kayak gitu ya, Teh Gina ya, bahwa ketika kita memang harus ngerjain satu hal dulu gitu is okay gitu, tapi setelahnya kita harus balik lagi, ditarik lagi ke titik awal apa yang jadi prioritas kita. Kali gitu ya Teh Gin. Wow, mantap. Kita tos lah Teh Gin. Berarti tadi sebetulnya kembali ke filter tadi ya, yang mana yang paling unsur keterdesakan yang paling mepet satu, atau yang mana yang paling unsur keberdampakannya yang paling tinggi ya, urgent and important, keterdesakan tertinggi atau keberdampakan yang tertinggi. Makin mepet makin kepepet orang makin akan punya prioritas. Dan yang kedua, wah ini yang dampaknya kayaknya paling dahsyat, itu dipakai yang itu. Ya teman-teman, sambil persiapan untuk foto on kamera, ini ada satu terakhir Teh. Sepertinya tadi udah disebutkan kalau nggak salah Teh ya, Devi Sekar nanya, kalau konsisten tuh gimana ya ngebalikin jadi konsisten? Biasanya 3-1 minggu masih konsisten, tapi kesananya suka lupa. Tadi kan Teh Enda udah bilang ya, benar nggak sih? Kalau mau membangun satu hal jadi habit, itu yang perlu dilakukan jangan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kalau bisa dipaksa terus sampai 2 minggu gitu ya. Karena udah 2 minggu beriringan, maka kemudian udah pasti itu mah jadi mudah kesannya. Betul nggak sih? 2 minggu Yes, itu jadi kata kunci gitu ya. Iya, 2 minggu itu sesuatu hal yang sulit ya, gitu ya. Tapi 2 minggu awal, ngulang sesuatu hal yang sama sampai 2 minggu itu susah pokoknya ya. Susah aja gitu ya. Tapi tadi itu selama 2 minggu itu, ini sih juga dari penelitian juga ya, bukan kata aku juga gitu ya. Jadi dari situ tuh ritme waktu tubuh kita, ritme pikiran kita gitu ya, sama hati kita tuh udah di set gitu ya, kayak mesin aja gitu, jadi kayak udah terset lagi kan gitu ya. Kayak kita mau ngerubah jam tidur kita juga kita bisa set lagi kan sebenarnya gitu. Yang tadi katakan Zen, gimana kalau baru bangunnya jam 11 siang gitu ya. Oh iya. Gitu sebenarnya bisa kita rubah aja. Cuman yang ngerubahnya sekali 2 hari ya maafnya susah. Itu kan lebih ke membiasakan tubuh, pikiran dan perasaan kita sih gitu. Jadi bisa dan itu nggak bisa 3-1 minggu Teh Devi ya, tapi
minimal 2 minggu lah Minimal kita 2 untuk minggu. paksa untuk melakukan itu. Iya. Teh Endah, hatur nuhun pisan ini Ya, keren ya, banget. sami-sami. Aduh luar biasa. Ya, teman-teman nih kalau ngundang Teh Endah buat jadi pembicara mahal loh. Dasar. Bohong. Gitu ya. Mari sekarang kita berfoto bersama ya teman-teman, silakan on kamera. Walaupun ini hari Sabtu kan ya, kalau kemarin kan alasannya buat nganter anak ya, tapi kalau karena hari Sabtu ini kita harus nyuci sepatu tuh ya, kayak enak tuh kan kebiasaan dari kecil nyuci sepatu ya, beres-beres bersih-bersih, nyapu ngepel ya. Yuk mari kita on kamera teman-teman yang mau ikut berfoto bersama, kan ini pertemuan kita terakhir di parade webinarnya Hey Academy. Terima kasih, insya Allah ada lagi parade webinar mungkin bulan Oktober nanti ya, kita akan undang pembicara-pembicara yang sama, kita akan ngomongin soal kesehatan mental, bahas kasus-kasus yang lebih menarik, bukan cuma 1 minggu, kayaknya kita usahakan bulan Oktober itu 1 bulan full. Kita mudah-mudahan ada 30 pembicara ya. Semuanya Dosen Unjani diundang ya. Oke, siap. Supaya kita jadi Hey Academy ini jadi top of mind dan juga Fakultas Psikologi Unjani. Makasih Teh Megawati ya sudah on cam. Ada DP. DP ini kue kakaknya enak banget nih. Aku baru mesen ya tahun kemarin, nikmat banget nih. Kalau yang mau mesen kue silahkan ke Rizky Dimas Pamungkas nih atau dipanggil DP. Teh ini sepupu aku Sasa nih, Nastiti Azahra. Halo, salam kenal. Di Jakarta ya Sa ya. Ayo ada lagi silahkan. Raka Emma Amalia ya, terima kasih sudah membersamai selama 6 hari ini. Pada rajin-rajin, alhamdulillah. Yuk, tidak ada lagi, aman ya? Oke, kalau gitu. Teh Hafsah, Mbak Dwi, Teh Hafsah, on cam. Sabrina, Teh Dwi enggak? Askia, Feli enggak? Oke, kalau gitu nanti hitungan ketiga akan di screenshot ya. Posenya gimana, Kang? Posenya gimana ya? Ada pose produktif nggak Teh? Gini aja nembak. Boleh. Produktif. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1. Tahan sebentar. Oh iya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Itu Kang, bagus Kang kayak gitu Kang. Oh, lagi. Gini, agak gimana? Kok tangannya hilang? Gini. Oke, gitu. Ayo semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Kami. Terima kasih semuanya, dan dengan begini kita tutup dan akhiri parade webinarnya. Hatur nuhun pisan Teh Endah ya, dan para pembicara semuanya hadir sekarang, ada Bu Ditya, Bu Detri, Bu Afini, Bu Linda ya. Masih ada juga Pak Taufik dan teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan jadi keberkahan, keberlimpahan, jadi wasilah yang memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan kelak kita dipertemukan di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.